Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak mungkin akan sedikit menjelaskan dalam video bagaimana caranya melakukan konfigurasi Debian 6 tentang melakukan perubahan IP address. Nah, di sini kebetulan Bapak menggunakan aplikasi Oracle VirtualBox. Kalau rekan-rekan adik-adik yang lainnya mungkin bisa menggunakan aplikasi sejenis seperti VMware atau aplikasi lainnya. Kalau untuk di lab sendiri kemungkinan besar itu menggunakan VMware, tapi kalau menggunakan VirtualBox juga tidak jadi masalah. Bapak sendiri akan menggunakan Debian yang sudah jadi tidak menggunakan atau tidak melakukan install dari awal. Nanti disesuaikan saja kalau ingin melakukan skip terhadap instalasi sistem operasi, bisa langsung menjalankan sistem operasi yang sudah ada. Nah, di sini Bapak menjalankan sistem operasi Debian Scratch dengan versi teks. Bapak akan perbesar sebagai, lihat, kalau misalkan menggunakan Debian Scratch dari sistem operasi yang digunakan oleh adik-adik sekalian, itu nanti loginnya adalah ROOT dan passwordnya Pasundan. Untuk pengetikan itu tidak terlihat ya tulisannya, jadi langsung diketikkan kemudian enter saja. Tapi kalau yang menggunakan selain dari Debian Scratch default, mungkin kata sandi atau passwordnya itu 1234. Jadi disesuaikan saja. Kalau menggunakan Debian Scratch default itu adalah Pasundan passwordnya. Nah, di sini bagaimana Bapak akan mencoba mempraktekkan konfigurasi setting IP address. Yang pertama, Bapak akan melakukan dulu default perintah supaya seolah-olah konfigurasinya masih kosong. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah kita fokus pada bagian poin di text editor ini. Yang berikutnya adalah melakukan konfigurasi dengan perintah nano. Nano salah satu dari perintah text editor. Ada juga perintah-perintah yang lain, namun sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Bapak mencontohkan dengan text editor nano, yaitu nano /etc/network/interface. Ini adalah perintah atau konfigurasi setting IP address. Kemudian ketik atau tekan enter. Nah, pada bagian ini yang kita fokuskan adalah pada halaman atau baris ke berapa nih ya, yang allow hot plug. Nah, bagian allow hot plug ini kita rubah menjadi auto untuk pengeditan IP addressnya. Kemudian pada bagian DHCP dirubah menjadi static. Lalu menambahkan IP addressnya dengan menuliskan address, kemudian IP addressnya. Sebagai contoh, menggunakan absen 10 kemudian 1. Ini sebagai contoh, nanti soal atau pengerjaan tergantung dari soal. Kemudian netmask 255.255.255.0. Kalau bertanya apa sih 255.255.255.0 itu, ini adalah subnet mask. Untuk masalah materinya sebetulnya sudah dijelaskan pada kelas 2 awal di pelajaran AIJ. Hanya saja di bagian ini Bapak tidak akan menjelaskan karena mungkin agak terlalu panjang lagi. Kemudian lakukan save. Untuk melakukan save, bagian fokusnya adalah pada bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini adalah shortcut untuk melakukan penugasan. Sebagai contoh, di sini ada yang namanya di sini tanda panah ke atas itu menunjukkan CTRL atau kontrol, kemudian disertai dengan huruf. Contoh di sini ada tanda panah ke atas kemudian X salah satunya. Di situ dimaksudkan adalah Ctrl X. Maka kalau kita ketikkan pada keyboard Ctrl X, dia akan keluar notifikasi save modified buffer answering no will destroy change. Yang kurang lebih jika kalian ingin menyimpan itu dia pilih yes,
Tapi kalau tidak, dia akan melakukan pengulangan atau tidak menyimpan data yang sudah kita edit. Kalau CTRL-C, dia melakukan cancel. Nah, kita kalau sudah yakin untuk mengedit, maka pilih yes untuk iya, kemudian tekan enter. Nah, ini caranya untuk keluar sekaligus exit dari program. Nah, sekarang kita untuk melakukan cek IP address-nya, itu perintahnya menggunakan if config. Nah, di if config ini IP yang terlihat masih satu, yaitu LO, yaitu untuk loopback. Itu IP-nya 127.0.0.1. Hanya saja untuk konfigurasi yang barusan dibuat itu belum ada. Jadi solusinya adalah melakukan dulu service atau restart terminalnya atau merestart aplikasi yang dieditnya. Kebetulan barusan itu ngedit interface, maka kita akan restart. Perintahnya adalah /etc ini .d networking restart. Jadi ini perintah untuk melakukan restart konfigurasi IP. Jadikan statusnya menjadi penulisannya adalah reconfigure network interface done. Jadi kalau udah reconfiguring network interface done, artinya sudah tersimpan. Nah, untuk mengecek kembali, ketikan lagi if config, kemudian enter. Nah, sekarang udah ada sesuai dengan konfigurasi yang tadi dibuat, yaitu namanya ETH0, di mana IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, yang itu yang poin pertama. Yang poin kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah terkait konfigurasi yang kemungkinan banyak terjadi kesalahan atau bagian troubleshootnya. Jika adik-adik melakukan konfigurasi kemudian penulisannya salah, biasanya yang akan terjadi adalah blank text. Jadi teksnya itu kosong. Nah, kalau teksnya kosong, itu bukan berarti berbeda dengan konfigurasi yang ada di video ini, tapi lebih kepada perbedaan cara penulisan. Misalkan sebagai contoh, yang benar itu adalah nano spasi /etc/network/interfaces. Seandainya penulisannya salah, contoh S-nya kurang atau tidak tertulis, maka ketika kita enter maka tulisannya kosong. Kosong di sini bukan berarti salah, tapi memang seolah-olah dia membuat file baru. Atau penulisannya udah benar, tapi spasinya tergabung, jadi nggak ada tulisan spasinya. Jadi nano/etc/network/interface misalkan. Maka di sini ada keterangan no such file or directory, ada keterangan salah. Atau juga ada /etc tapi tulisan slashnya ketinggalan. Ini juga kurang lebih kosong nanti di dalamnya, karena memang dia salah penulisan. Jadi yang paling benar adalah dengan cara penulisan yang paling tepat. Jadi diperhatikan poin ini, kemudian enter, kemudian edit. Nah, kebetulan yang diedit hanya bagian bawah saja, cukup ditambahkan 2 baris ini dan mengganti poin yang DHCP tadi jadi static dan allow hot plug menjadi auto. Itu saja, sampai akhirnya bisa ketika dicek IP address-nya keluar, yaitu 192 atau ETH0 ini 192.168.10.1. Yang berikutnya adalah menghubungkan dengan Windows. Cara menghubungkan dengan Windows, caranya yang pertama, di bagian Vbox-nya, aplikasi Vbox-nya, pastikan networknya harus host only. Sebagai contoh, di sini ada bagian bawah, pojok bawah nih. Kita klik kanan, kemudian setting network. Pada bagian setting network, kita pilihannya adalah host only. Kalau ini kan masih NAT ya, kita setting menjadi host only. Kemudian pilih OK. Nah, kalau sudah disetting, tinggal dibuka bagian Windows. Jadi ini kita minimize dulu. Di Windows buka settingan network, biar gampangnya bisa di command prompt nulis ncpa.cpl. Untuk mengeluarkan run sendiri, ketikkan Windows plus R. Windows plus R digabung nanti keluar seperti ini. Kemudian tuliskan ncpa.cpl.
nanti keluar network seperti ini. Yang dari 3 ini yang akan kita edit adalah penyesuaian dari VirtualBox tadi. VirtualBox tadi settingannya adalah host only, maka di sini cari yang host only, yaitu yang ini. Nah, di sini tinggal setting IP address. IP address di sini tinggal diketikkan sama dengan IP address yang di Linux ini, yaitu 192.168.10. Tapi belakangnya, yang bagian belakangnya itu harus beda. 92.168.10. Nah, belakangnya harus beda, karena kalau IP-nya sama, maka dia dianggapnya satu segmen atau satu IP dengan Linux, yang artinya nanti alamatnya sama. Jadi harus beda belakangnya aja tapi ya. Nah, di sini tinggal tuliskan saja misalkan 2, karena ini udah berbeda. Di bawahnya klik, nanti otomatis terisi, kemudian oke. Kemudian close. Sudah. Nah, cara melakukan cek koneksi antara window ini dengan VirtualBox ini, dengan OS yang ada di Linux ini, itu dengan menggunakan command prompt. Jadi kita buka command prompt-nya, ketikkan cmd padaran. Nah, di bagian ini kita lakukan ping. Ping itu adalah salah satu perintah untuk ngecek koneksi. Pakai spasi, kemudian IP address tujuan. Nah, IP address tujuannya adalah IP address Linux, yaitu 10.1. Kalau ke IP sendiri yang 2 di sini itu udah pasti replay atau udah pasti terhubung. Tapi kalau untuk ke Linux itu belum tentu, karena itu udah beda sistem operasi atau beda PC. Kalau walaupun ini hanya sebagai virtual. Nah, kemudian kita misalkan ke Linux, IP-nya adalah 10.1, enter. Sampai statusnya dinyatakan reply from IP address tujuannya. Ada tulisan byte, time, sama TTL. Kalau byte ini sendiri transfer bitnya, kalau time waktunya, kalau TTL ini kapasitas data yang ditransferkan. Nah, ini statusnya udah berhasil. Kalau nggak berhasil, kurang lebih keluarnya misalkan di sini contohnya ke IP3. IP3 itu kan sebetulnya belum pernah dibuat, jadi otomatis nggak ada. Jadi kalau kita salah masukin IP address tujuan atau yang ngecek koneksi, tulisannya kurang lebih akan keluar replay juga. Hanya saja di bagian belakangnya ada tulisan destination has undreachable atau tulisannya request timeout. Jadi itu yang gagal. Jadi yang paling benar itu adalah keluar replay from IP address tujuan, kemudian disertai dengan byte, time, sama TTL. Begitupun di Linux. Di Linux pun sama. Caranya adalah menggunakan perintah ping, kemudian IP address tujuan, yaitu 192.168.10.2. Ini udah bisa. Untuk menghentikannya, pijit aja CTRL-C atau Ctrl C untuk berhenti dari mode cek koneksi. Nah, tugasnya kurang lebih sampai situ. Ini berupa video. Kalaupun berupa teks atau modul, kalian boleh download modulnya di sini, urld.cc/modul_debian6. Nanti kalau kita akses, semisal kita akses di sini yang barusan, itu akan keluar modul-modul atau langkah-langkah konfigurasinya. Nah, di sini modulnya ada banyak, cukup download saja modul bagian yang nomor modul 1, yaitu ini. Modul IP address dan DNS. Jadi kalau ini dibuka, konfigurasi pengerjaannya ada di halaman kedua, halaman ketiga mungkin. Nah, ini setting IP address di halaman kedua sampai dengan halaman ketiga. Caranya kalau di modul di sini menggunakan perintah vim. Cuman nanti kalau yang barusan Bapak contohkan menggunakan nano, nanti tinggal disesuaikan saja. Boleh mau menggunakan vim, yaitu sesuai ikuti saran modul. Kalau mau menggunakan nano, sesuai dengan video yang saat ini dikerjakan. Yang dilakukan hanya konfigurasi bagian ini saja. Tapi karena kita settingnya IP address saja, jadi cukup sampai bagian ini yang dieditnya. Selebihnya nggak usah. Mungkin itu. Selebihnya jika ada pertanyaan terkait konfigurasi atau langkah-langkah, bisa lakukan japri ke Bapak ke nomor ini.
Silakan aja pertanyakan jika memang ada kendala terkait konfigurasi. Dan mungkin nanti jika ada yang sudah berhasil, silakan saling sharing, saling membantu dengan rekan-rekannya. Mungkin itu saja yang akan disampaikan oleh Bapak. Selebihnya coba diusahakan untuk melakukan konfigurasi secara mandiri. Kalaupun ada pertanyaan terkait tentang pengerjaan, boleh ditanyakan kepada Pak Reja atau Pak Jam-Jam kalau ada di sekolah. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.